Nah, aku mau clarif dulu. Setelah gue lihat-lihat, tadi kan sebelum gue di awal sempat bilang ya, kita bakal nyoba yang amplifier dulu. Tapi ternyata eh, yang amplifier tuh bukan cuma VDB doang. Kita maksudnya ada perhitungan amplifier untuk ini sinyal AC kan. Jadi kayaknya kita gini aja deh. Berarti eh, berdasarkan dari yang resolusi gue sebelumnya, yang dari video pertama itu pokoknya ini belajar transistor dulu, transistor dasar dulu. Terus abis itu cara ngitung transistor. Baru nanti setelah udah tahu cara ngitung ini nih, cara analisis transistor, terus caranya tahu mana kerja daerah saturasi dan daerah aktif, baru lanjut ke power supply ya. Nanti gue langsung bikin video panjang ya deh buat power supply. Nah sekarang tema yang bakal gue kasih itu adalah kita caranya tahu daerah kerja ya. Daerah kerja yang ini saturasi sama aktif. Karena nanti ini yang aktif dipakai buat kalian bikin ini, buat kalian bikin amplifier, buat kalian bikin si ini amplifier. Kalau yang saturasi itu buat saklar, cuman kita kan nggak bahas saklar. Nanti gue kasih tau caranya dapetin ini gimana. Jadi ini gue udah siapin yang bukan voltage divider bias ya btw. Jadi ada VB-nya dan ada VCC-nya. Ini gue bakal kasih VCC-nya sekitar berapa ya, 4 volt. Let's say 4 volt ini 1K. Terus beta dari transistor, betanya ini adalah 300. Ini yang umum ya, karena gue sering nemu beta transistor sampai 300 soalnya. Ini ada kolektor, ini basis, ini emitter. Nah, kalian mungkin penasaran, kalian di praktikum pernah nggak dapet beta segini di data kalian? Enggak kan? Karena apa? Karena kalian itu mungkin sering tanpa sengaja itu transistor itu agak saturasi dan dia nggak full aktif. Jadi sebenarnya beta pabrik, ini beta pabrik ya, ini beta pabriknya dia. Dari pabriknya memang didesain buat maksimum 300. Jadi selama ini kalian pokoknya gue tuh sering denger konsep yang salah bahwa transistor itu betanya itu misalnya 20 jadi dia 20 terus. Enggak, jadi transistor itu beta itu berubah-ubah tergantung daerah kerja dia. Yang ini, kasus ini maksimal 300. Caranya gimana? Cara gini. Ini let's say ini ya gue ada tadi gue bilang resistor 1K, di sini ada VB sebesar 2 volt dengan resistor 1 juta, 1 juta ohm. Nah, kayak kemarin cara ngitungnya gampang banget. Jadi gini. Cara ngitung itunya bukan cara hitung, cara analisis transistor. Jadi cara analisisnya gini ya. Kita kayak kemarin aja kita cari VC, VB, VCE, VBE, IB, sama IC. Pokoknya semua komponen yang ada di satu rangkaian ini dianalisis ya. Nah, kalau buat ngerjain kayak gini gimana? Cara analisisnya gampang. Kalian cari yang paling mungkin ketemu dulu, yang ini nih. VBE. VBE itu apa kayak kemarin? Dia tuh tegangan dioda 0,7 volt. 0,7. Maka VBE kan VBE itu udah pasti ya 0,7 kalau dia forward bias. Maka dari itu VB itu berapa? Kalau di sini 0 volt, di sini berarti kan 0,7 langsung aja. Kan saudara kan VB itu kan adalah ini ya. VB dikurang E kan salah. VE ditambah VB kan. Kalau VE-nya 0 kan dia ground ya. Tinggal tambah 0,7 aja. Sama persis jawabannya. Gitu ya. Kita tandain di sini 0,7. Oke. Dari situ kita bisa nemu apa? Arus di basis. Kita bisa nyari arus di basis yang di sini nih. IB. Caranya pakai kayak kemarin, beda potensial dibagi R. IB itu adalah beda potensialnya 2 volt dikurang 0,7 volt di sini ya. Di sini dan di sini tinggal dibagi sama R-nya 1 mega ohm. Maka arusnya bakal 1,3 mu ampere. Mikroampere ya. Sekitar segitu. 1,3 mikroampere. Nah, kalau udah tahu IB, maka kita bisa lihat cek ini. Apakah betanya bisa maksimal atau enggak. Jadi gini ya, kan kita bisa menggunakan sifat ini ya. Ada satu label di transistor atau beta itu ya di transistor. Kan maknanya kan IC dibagi IB kan. Maka kita bisa dapat IC dengan cara ini kan mengalihkan aja kan. IC itu adalah tinggal IB dikali sama beta. Ya kan?
Maka IB itu berapa tadi? 1,3 kali 10 power 6 ampere. Kan ini kan mu itu kan 10,6 ya. Dikali betanya 300. Maka IC itu adalah 3,9 kali 100 10 power 4, berarti harusnya itu ini ya 10 power 4 ya. Berarti sekitar 0,39 mA kan. Sekitar gini kan. Nah, oke, setelah itu kita setelah udah tahu IC, kita tinggal cari ini. Apa sih namanya? Tegangan di sini nih. Kan kita udah tahu itu harusnya harus 1 kilo kan. Mungkin gue bakal crop aja nih fotonya. Nah, gue crop. Kita bisa cari VC dengan cara gimana? Dengan cara kayak kemarin. Di sini ada arus 0,39. Kita tinggal pakai V itu adalah I kali R. Di mana I-nya itu adalah IC, yaitu 0,39 dikali 10 power 3 dikali 1000. 1 kilo. Habis 0,39 volt. Maka kalau tegangan di sini adalah 0,39, maka tegangan di C itu pasti 4 dikurang 0,39 kan? Karena bedanya kan 0,39. Berarti tinggal 3,61. Dapat deh VC. VC itu 3,61. Mari kita cek di simulasi. Nah, di sini udah gua buat sesuai di ini ya, di rangkaian kita. Ada VCC 4 volt, ada resistor 1 kilo, 1 juta, 2 volt, terus ground ya. Ini udah gua set transistornya itu punya ini ya, forward betanya 300 ya. Jadi betanya 300 maksimum ya. Kalau gue start. Nah. Lihat ya, tadi kan kita dapat nih pertama di VB di sini. Pas persis kan 0,7 volt. Terus tadi kita juga udah dapat arus di betanya mana? Arus di basis 1,3 kan benar, 1,3 kali 10 power 6 benar. Nih. 1,3 mikro. Terus kita juga udah dapat arus di kolektor kan 392 mu A, itu kan sama aja kayak 0,39 mA kan. Ini kan tinggal dikali 1000 doang kan. Sama jadi. Terus VC-nya 3,61 dan VC ternyata benar 3,61. Gitu ya. Nah, yang kalian lihat ini adalah transistor yang bekerja di daerah aktif. Kenapa? Karena arus di basis itu benar-benar dapat beta yang cukup besar atau beta yang mendekati maksimum. Di mana syarat ini terpenuhi, di mana syarat ini beta max yang mendekati maksimum ya sebenarnya dikali IB itu dapat IC. Kan tadi kan ini persis 0, jadi kalau nggak salah kan 1,3 ya. Yang 1,3 mu A dikali 300 dapat sekitar ini kan 390 mu A atau 0,39 mA. Nah, ada alasan kenapa tadi gue menggunakan ini. Gue tadi menggunakan 1 mega resistor. Kenapa begitu? Karena begini. Kalau semisal, ini gue contohin itu kalau misalnya lainnya. Jadi BTW yang ini, yang barusan kalian ini transistor bekerja daerah aktif ya. Ini daerah aktif nih. Active region. Cocok buat amplifier. Karena apa? Karena arusnya tuh di amplifier maksimum, gede banget amplifiernya. Kalau misalnya kalian desainnya rada beda, kayak gini contohnya. Nah, ini contohnya nih. Terus ada resistor tadi. Nah, contoh ya. Kalau semisal yang digunakan itu lain. Kalau misalnya tadi ini contoh ya, kalau misalnya tadi bukan di resistor yang di basis bukannya 1 juta, tapi misal ini 1 kilo. Tadi ini 2 volt ya, ini 2 volt, ini tadi 4 volt. Semisal kejadian kayak gini nih, resistor di sini bukan 1 juta ya, kan sebelumnya di sini 1 juta. Sekarang jadi 1000-an. Masih sama persis. Di sini bakal 0,7. Karena ini ya, beda VBE-nya 0,7 seperti biasa. Nah, terus kita bakal hitung lagi ya dari awal ya. Untuk arus yang di sini IB itu pasti 2 dikurang 0,7 dibagi 1000. Ini bukan 1,3 mikro, tapi jadinya adalah ini ya, IB kalau kayak gitu ceritanya 1,3 miliampere. Gitu ya, 1,3 miliampere. Aman? Aman. Sekarang berarti harusnya tinggal dikali beta dong. Kita coba.
IC adalah beta dikali IB. Maka karena beta maksimumnya tadi kita set 300, apakah mungkin kita lihat 300 dikali 1,3 miliampere. Berarti kan dapat sekitar 390 miliampere kan? 390 miliampere. Udah dapat IC. Dapat ya IC di sini ya. IC dapat 390 miliampere. Tinggal cari ini ya, tegangan di sini. Nah, kita cek ya. Tegangan atau beda potensial di sono. Ini bakal gue hapus dulu biar lebih kelihatan. Ini tegangannya nih di sini nih. Itu bakal arusnya I kali R kan. V itu I kali R. Berarti 0,390 miliampere tuh 0,39 ya ampere dikali 1000. Maka jadinya bakal 3,9. Kelihatan salahnya di mana? Salahnya adalah kalau misalnya sorry kan 390 ya. Sorry kan 390 kan kali 1000 ya. Salah bukan miliampere itu. 390 ampere. Nah, ampere lagi 390 volt salah. Nah, kelihatan absurdnya di mana? Ini kan nggak mungkin ya. Beda tegangan di sini nggak mungkin 390 karena di sini aja ini 4 volt, ya kan? Mengapa begitu? Karena seperti gue bilang tadi, beta di sini tuh yang dijelasin di atas ini beta maksimum. Jadi dia itu kalau semisal dia nggak sanggup buat nge-deploy tegangan sebesar ini, dia nanti bakal ketemu daerah saturasi. Jadi itu terjadi kalau misalnya gue langsung simulasiin aja. Ini yang kita ganti ya. Kita ubah jadi 1000. Nah, ini jadi 1000 ya. Ini benar sekitar 1,3 miliampere seperti yang gue prediksi. Tapi, lihat. Arus di kolektor cuma 3,95. Ya kan? Jadi betanya itu turun drastis. Jadi berapa? Jadi kita tinggal hitung aja. Harusnya tapi kira-kira ya. Ini kira-kira aja. Berarti 3... salah. Betanya itu IC dibagi IB kan? Ya itu berarti 3,9 miliampere dibagi 1,3. Ini kira-kira ya. Betanya berubah jadi 3. Kenapa? Ini daerah saturasi masuknya ya. Masuk daerah saturasi karena arus yang di basis itu terlalu besar dibandingkan jadi terlalu besar untuk diamplifikasi. Makanya pas dia mau nyari apa sih namanya arus di sini dia bakal saturasi. Jadi ini bakal kelihatan kalau misalnya kalian ngevariasiin resistornya di sini atau arus di basis. Itu pokoknya ini masalah itu gara-gara arus di basis kegedean ya. Kalau gue balikin ke sejuta. Nih, gue balikin ke sejuta ya. Kan kali 300 nih. Kalau kalian mau cari kapan arus saturasi, kalian bisa coba pelan-pelanin ini. Ubah arusnya. Misal, gue ubah dulu pertama jadi 500.000. $2,573 masih aman. Terus kita ubah lagi, turunin lagi. 100.000. 12,4, 2,9. Ini masih 3,71. Ini masih oke lah, masih aman. Terus tadi ini harusnya udah ini nih. Udah mulai mentok nih harusnya nih. Kalau misalnya gue turunin lagi ke 50. Nah, kelihatan nggak? Jadi, yang sebelumnya di 100 itu 3,71 miliampere. Pas gue turunin lagi resistornya kan nggak jauh beda kan? Kan sebelumnya kan di ini nih. Ini salah. Di sini kan sebelumnya pas di 100 dia 3,71. Nah, pas gue turunin drastis salah lagi resistor. Pas gue turunin drastis dia tuh nggak jauh beda si kolektornya kan, betanya nggak jauh nambah. Padahal arus di basisnya nambah 2 kali. Tadi 3,71 jadi 3,584. Karena apa? Dia saturasi di sekitar 3,9. Itu alasannya apa sih sebenarnya? Alasannya gara-gara ini ya. Gara-gara VCE. Jadi alasannya itu adalah karena transistornya kan dia modelnya gini tadi kan. Langsung stiker aja deh. Nih, transistor modelnya tadi gini nih. Alasan saturasi itu karena ada yang namanya arus kolektor maksimum. Dan bisa dihitung itu ya.
Tadi kan ini 1 kilo ya. Ini 1 kilo, ini 4 volt. Nah, buat ngecek, buat bisa memprediksi kapan kalian bisa saturasi atau tidak, itu kalian bisa cari solusinya, kalian cari arus kolektor maksimumnya ya. IC max. Di IC max itu tergantung dari ini nih. Jadi gini, kan ini VA udah gue set ground ya. Maka otomatis untuk VCE kan ada beda tegangan kan di antara transistor. VCE itu seminimal-minimalnya 0 volt dong pasti. Tegangan di sini sama dengan di sini, nggak boleh minus. Seminimal-minimalnya ini 0 volt. Kalau di simulasi tadi 50 mV ya. Maka kalau ini misalnya 0 volt, seminimal-minimal ini 0 volt, maka semaksimal-maksimalnya tegangan di sini 4 dong. Ya gak? Kalau tegangan di sini maksimal 4, kita ukur arusnya di sini yang maksimal. Jadi kan VC ini ya, gue jangan VC deh. Tegangan yang di sini gue namakan VRC ya. Oke. Jadi VRC maksimumnya itu kan 4, gak bisa lebih dong, gak mungkin lebih dari 4 kan. Maka buat cari IC max, arus yang maksimum dapat di sini berarti kan tinggal ini kan VRC max dibagi R 4 dibagi 1 kilo 4 mA. Artinya apa? Artinya di kolektor itu mentok-mentok itu cuma sampai 4 mA. Makanya tadi kalau kalian lihat itu arus yang disimulasi gue kan udah mentok-mentok tadi kayak kalau nggak salah di 3,9 dah. Ini gue turunin terus ya. Nah, untuk kan 4 mA, iya itu karena dia sudah mencapai saturasi, jadi udah nggak bisa melebihi lagi. Karena apa? Karena supply cuma di 4. Kalau misal supply lu ganti 8, nanti IC max-nya 8 mA. Jadi gitu. Nah, jadi buat bisa memprediksi kalian itu mau amplifier atau bukan, transistornya kan kalau mau amplifier kan syaratnya kan harus di daerah aktif ya. Maka pertama kalian cari dulu IC max-nya. Harus kolektor max-nya itu kan tadi. Misal contoh yang 4 mA. Kalau semisal betanya si transistor itu 300, kalian ya kira-kira ya biar bisa jadi amplifier tuh ya at least beta kalian tuh bisa nyampe paling nggak 100 lah, paling nggak. Jadi buat kalau kayak gitu ini minimal lah, kalian mau amplifier 100. Minimal base arus di base kalian harus di basis. Kalau misal mau beta ya 100, berarti kan harus ini kan apa sih namanya, IC dibagi beta kan, beta kan sama dengan IC per IB ya kan, maka ini IC dibagi beta kan 4 mA dibagi 100, ini kira-kira doang ya, berarti sekitar 0,04 mA atau sekitar 40 mA. Jadi gitu ya, kira-kira kalau kalian mau benar-benar mau jadi amplifier kayaknya ini mentok-mentok kalian ngasih IB-nya harus gini dah. Kalau kalian lebih dari ini, lebih dari 40 mikroampere, nanti terlalu saturasi, beta terlalu kecil, jadi gitu. Nah ini udah ada hampir 20 menit, semoga nggak bingung ya sama cara ngitungnya. Nih abis ini selanjutnya gue bakal ini deh kayaknya, langsung yang bikin penjelasan buat apa sih namanya, buat yang power supply.